wilayah ini hidup sebuah komunitas adat yang hingga kini teguh menjaga warisan leluhur mereka, yaitu suku Baduy Luar. Berbeda dengan Baduy Dalam yang menutup diri sepenuhnya dari dunia luar, masyarakat Baduy Luar berperan sebagai jembatan antara tradisi dan perubahan zaman. Meski demikian, di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, mereka tetap memegang erat nilai-nilai adat, salah satunya melalui tradisi menganyam dan menenun yang diwariskan secara turun-temurun. Mana proses menenun dan menganyam yang biasa teteh lakukan sehari-hari nak? Iya, ini udah pekerjaan dari dulu. Cuma nenun sama keladang. Apakah menenun dan menganyam ini teteh pelajarin di sekolah atau emang dari tradisi keluarganya teteh? Ya, dari turun-temurun dari orang tua. Dari orang tua ya? Iya. Di usia berapa ya teteh itu udah mulai bisa menenun dan menganyam teh? Dari umur 10 tahun. Alat dan bahan yang biasanya teteh pakai sama motif atau corak yang biasanya teteh gunakan itu apa ya teh ya? Kayak gini. Alatnya iya. Yang cuman kayak gini dah, kain tenun sama yang kecil-kecilnya sama yang itu kain baju itu. Alatnya cuman ini dong. Alatnya cuma. Iya, kalau yang biru kayak gini ini cuman khas Baduy. Oh, sekedar khas Baduy ya teh ya. Apakah menenun dan menganyam itu ada ikatannya enggak teh sama adat, aturan adat atau enggak kepercayaan sehingga hasilnya tidak ini teh dibuat sembarang, jadi kayak dibikin secara sembarangan gitu teh? Enggak. Ada. Enggak, ini cuman pekerjaan dari dulu, dari turun temurun. Ini harus kayak gini kerjanya, keladang sama menenun. Berarti secara turun temurun mah dari ayah ke anak itu di ladang menenun. Apa anak perempuan sekarang itu diharuskan agar bisa menenun dan menganyam? Iya. Harus teh. Kalau harus enggak sih, cuman tergantung orangnya. Kalau yang mau kan bisa belajar, kalau yang enggak mah itu enggak apa-apa. Berarti kembali lagi ya teh ya ke kemauan sendiri. Semisal teh ada orang luar atau enggak pembeli mempengaruhi hasil tenunan atau anyaman. Menurut teteh tradisi itu perlu dijaga, terus kenapa teh? Apanya? Jadi orang luar teh kalau enggak seorang pembeli gitu datang terus dia mempengaruhi tradisi menganyam dan menenun. Nah itu menurut teteh tradisinya itu harus dijaga tidak dari pengaruh orang luar, dan alasannya kenapa teh kalau boleh tahu? Enggak apa, itu masih kurang tahu kalau yang itu. Oh, masih kurang tahu ya teh? Iya. Ya makanya Menganyam dan menenun bukan sekedar keterampilan tangan bagi masyarakat Baduy Luar. Kegiatan ini merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari yang syarat makna filosofis dan spiritual. Sejak usia muda, anak-anak Baduy Luar telah diperkenalkan pada proses sederhana menganyam bambu dan menenun benang. Pengetahuan ini diwariskan secara turun-temurun dari orang tua. dan bahannya itu kan Akang biasanya pakai kulit apa tadi Kang? Kulit pohon terep namanya. Kulit pohon terap. Iya, kayu terep namanya kalau di sini. Selain kayu terap, biasanya Akang pakai bahan apa lagi ya Kang buat bikin tenunan atau enggak anyaman? Kalau untuk bikin tas koja atau tas jarok biasanya selain dari kulit pohon terep, ada juga dari daun parasi, terus paling ya pakai benang seperti ini, beli di luar kalau benang. Kalau kulit terep kebetulan kita bikin sendiri di sini biasanya sama daun parasi kayak gitu. Kita bikin sendiri benang di sini. Tapi biasanya Kang hasil dari anyaman dan anyaman dan tenunan itu biasanya
Akang pakai motif atau tidak, Kang? Kebetulan kalau apa namanya, kalau tas koja itu nggak ada motif, jadi paling dirajut seperti ini aja, terkecuali tenun kayak gitu. Kalau tenun memang ada nama-nama motifnya. Berarti kalau anyaman dia mah emang nggak pakai motif gitu ya, Kang? Enggak, paling dia hanya pakai kayak kayak gini aja cara nganyamnya. Ini namanya alat, yang ini namanya handepang, yang ini namanya corokan. Cuma ini doang, pakai dua alat doang. Kalau tas koja biasanya ada lagi alatnya di sini nih, namanya jugang. Cuma perbedaannya kalau kalau koja itu apa namanya, kalau di sini disebutnya si gagang ininya ya, enggak dianyam kayak gini. Jadi eh itu kalau koja biasanya namanya di sini disiluk, jadi bulat kayak itu. Di depan di situ ada contohnya, kita jualan juga kayak tas koja kayak gitu. Kalau menurut Akang sendiri, tenunan dan anyaman itu punya arti dan makna nggak, Kang? Kalau saya kurang tahu ya. Kalau memang apa namanya, kalau memang yang bahannya dari kulit pohon terep itu memang biasa kami gunakan kalau lagi ada acara adat ke Baduy Dalam kayak gitu. Biasa kami pakai tas itu, namanya ada koja, ada jarog tadi kayak gitu. Kalau tenun memang ada makna-makna motifnya, cuma saya kurang tahu karena seperti yang saya bilang tadi, kalau tenun itu kan yang nenunnya perempuan ya, bukan laki-laki. Jadi mungkin perempuan lebih tahu kalau makna motif tenun kayak gitu. Terus, Kang, menenun dan menganyam itu ada pesannya nggak, Kang? Ada ajarannya nggak dari orang tua tuh ke anak, itu ada nggak, Kang? Maksudnya pesannya kayak gimana? Kayak menjaga tradisi, kalau enggak punya sebelumnya. Pasti itu, Kang. Ya pasti ada pesan seperti itu dari orang tua, supaya tradisi kita nggak punah. Dan memang apa namanya, bagus buat masa depan kita juga gitu, menjaga tradisi budaya kita, seperti membuat tas koja atau tas jarog kayak gitu. Terus, Kang, menenun dan menganyam itu ada ikatannya nggak, Kang, ke aturan adat, kalau nggak kepercayaan, hingga hasilnya itu tidak boleh dibuat secara sembarangan, secara asal-asalan gitu, Kang, dibikinnya. Saya kurang tahu kalau itu. Oh, apakah anak perempuan sekarang itu masih diajarin menenun dan menganyam nggak, Kang? Masih nenun nganyam, cuma perbedaannya kalau nenun itu memang dikhususkan untuk perempuan. Kalau di sini kalau nganyam itu perempuan laki-laki bisa nganyam, tapi tas nggak koja apa-apa. kayak gitu. Dan apakah caranya masih kayak sebelumnya nggak, Kang, dari leluhur-leluhurnya, Kang? Pasti sama. Cara mengajarkannya gitu Iya. pasti sama. Turun temurun pasti sama cara mengajarkannya, karena kalau tenun itu memang ada beberapa motif dan ada juga beberapa motif yang ada apa namanya, ada filosofinya gitu. Memiliki maknanya ya, Kang, Iya. ya. Yang terakhir, Kang, semisal, Kang, orang luar atau enggak pembeli gitu mempengaruhi nih hasil dari tenunan Akang, kalau enggak hasil anyamannya Akang, menurut Akang itu tanggapan Akang gimana itu, Kang? Mempengaruhi gimana mempengaruhinya? Misalkan Mempengaruhinya itu kayak dalam pengaruh pembuatannya gitu, Kang, dalam proses pembuatannya itu, Kang. belum pernah sih ada yang seperti itu, belum pernah terjadi. Dan harapan saya juga memang kedepannya semoga jangan terjadi gitu.
jangan terpengaruh misalkan sampai menghilangkan kebudayaan kita ya, yang kita biasa buat sehari-hari seperti ini. Ya, ya. Dadah dulu. Kok aku mau tanya, ini kalau boleh tahu namanya siapa aja? Lesti. Lesti. Iya. Rumi. Apa? Rumi. Rumi. Kalau kamu? Sayana. Saya. Ini kamu? Rana. Siapa? Rana. 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 Ya ampun, cantik-cantik. Ini kira-kira umur kalian itu sekitaran berapa? Kalau 11. berapa? 11? 11. Wow. 12. 10. 10. Oh, berarti rata-rata seumuran ya. Terus aku mau tanya juga, ini kan kalian jualan juga ya? Nah, kalau jualan kayak gini biasanya itu nganyam sendiri kayak nenun gitu, atau nganyam sendiri atau gimana? Beli lagi. Beli lagi? Iya. Tapi kalau misalkan nenun gitu kalian belajar gak? Belajar. Belajar. Udah pernah belajar belum? Tapi kira-kira? Nenek. Ya, nenun. Pernah. Belum. Gue pernah. Pernah tapi Iya. Diajari ibu. diajari ibu. Kira-kira dari umur berapa? Umur 5 tahun. 5 tahun. Iya. Kalau kamu? Aku belum pernah belajar. Belum pernah belajar, tapi tahu pernah lihat cara-caranya gitu gak? Cara buatnya gitu-gitu pernah gak? Pernah. Menurut kamu kayak gampang gak? Susah. Susah. Kalau misalkan nganyam kalian pernah? Enggak. Enggak. Soalnya kan nganyam itu untuk cowok. Oh, kalau nganyam itu cowok. Bikin bilik gini. Oh, bikin kayak gini. Iya. Itu cowok rata-rata ya? Iya. Oh, berarti Perempuan enggak. perempuan berarti cukup nenun aja. Iya. Nenun, masak. Oh, oke. Tapi kalian tahu gak kira-kira kalau nenun itu kan kalian perempuan nih, diajari nenun biasanya dari umur berapa? Ada patokannya gak? Enggak ada. Enggak ya? Kamu enggak? Ada Wan? Enggak berarti. Oke. Tapi kalian kan berarti pernah ngeliat nih kayak misalkan ibu kalian nenun gitu-gitu kan? Kira-kira tahu gak alat sama bahannya itu apa aja? Ada. Ibu aku dulu pernah nenun. Nenun. Kira-kira Iya. alatnya apa? Apa maksudnya kayak misalkan buat nenunnya itu kayak pakai kain kah, benang atau apa gitu? Pakai benang. Benang. Iya. Terus juga kan kali itu ya. Barera. Barera itu semacam apa kalau boleh tahu? Buat ini buat ngedorong gini. Buat Oh. rapi. Oh, buat ngerapihin gitu. Terus, oke, kita lanjut ya. Kalau misalkan nenun itu kira-kira ada motifnya gitu gak? Maksudnya kayak motifnya tuh bener-bener khas dari sini, terus maknanya gitu. Ada? Kalian tahu? Kira-kira boleh tahu gak minimal satu motif deh gitu. Motifnya itu motif apa, terus artinya apa? Siapa yang mau jawab? Poleng. Adu mancung. Aduh mancung. Itu kira-kira kayak gimana? Bagus. Kayak Gambar apa? Awan apa? soalnya di sini nggak ada sih. Oh, nggak ada ya? Tapi kira-kira itu ada maknanya gak? Nggak tahu sih itu. Oh, kurang tahu ya. Yang nggak paham. Oh, berarti emang ciri khasnya dari itu ya? Oke. Sebentar. Apa kalau misalkan nenun itu ada kaitannya sama adat gak?
ada dari Nankara, dari Baduy Dalam. Oh, dari Baduy Dalam. Berarti hasilnya itu nggak boleh sembarangan ya, harus sesuai sama dari Baduy Dalam atau gimana? Enggak sih, enggak. Enggak juga. Makes it hard